Halo adik-adik, selamat datang kembali di YouTube channel Ani Antari. Nah, nama Ibu Niwayan Mulyantari. Di sini Ibu akan memberikan media pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi di kelas 10 tentang mutlak, yaitu tentang konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Untuk mendukung YouTube channel ini, silakan anak-anak subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update video dari Ibu. Konsep nilai mutlak suatu bilangan. Nilai mutlak dari sembarang X elemen bilangan real. Ini dapat dinotasikan menjadi mutlak X. Nah, mutlak X ini dapat dibaca dengan nilai mutlak dari X. Didefinisikan sebagai berikut. Anak-anak bisa cermati. Mutlak X di mana saat X-nya positif jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan X-nya negatif jika X-nya kurang dari 0. Untuk contoh 1 bisa dicermati, mutlak 3 itu sama dengan 3 karena 3 itu lebih besar dari 0 kan. Yang kedua, mutlak negatif 5. Nah, hasilnya juga positif karena negatif 5 itu kurang dari 0. Jadi mutlak itu yang dihitung itu adalah bukan dilihat dari besar, maksudnya bukan dilihat dari ruas kanan ataupun ruas kiri, baru ruas kiri negatif, ruas kanan positif, bukan seperti itu, tapi dilihat dari jarak. Dari yang menjadi patokan itu adalah titik nolnya. Nah, kalau diminta atau ditanyakan mutlak negatif 2, berarti jarak dari 0 ke negatif 2 berapa? Kan 2 kali kan? Nah, langkahnya 2 kali kan, jadi positif 2, atau bisa dilihat X-nya itu saat negatif kurang dari 0. Intinya, mutlak negatif 0 maupun positif hasilnya tetap positif. Selanjutnya untuk contoh 2, jika ada soal mutlak 3 min 7, nah yang pertama dilakukan adalah menyelesaikan yang ada di dalam mutlak. Jadi 3 dikurangi 7 berapa? Negatif 4. Nah, negatif 4 ini anak-anak ditambahkan mutlak negatif 5. Sekarang mutlak negatif 4 berapa? Kan 4. Nah, ditambah mutlak negatif 5 kan 5. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Selanjutnya contoh yang B juga sama. Yang B juga sama, kita harus menyelesaikan yang di dalam mutlak dulu, di mana negatif 5 ditambah 7 hasilnya positif 2. Nah, mutlak positif 2 hasilnya 2. Contoh terakhir, jika ada di dalam mutlak 5x kuadrat dikurangi negatif 2 pangkat 2. Nah, ini juga kita harus menyelesaikan yang ada di dalam mutlak dulu, di mana 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Negatif 2 pangkat 2 itu 4, jadi 25 dikurangi 4 sama dengan 21. Dan mutlak 21 sama dengan 21. Selanjutnya, Ibu lanjutkan ke penyelesaian persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, definisi nilai mutlak seperti yang tadi kan menggunakan X. Sekarang kalau menggunakan AX plus B juga sama. Kalau positif AX plus B jika AX plus B-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk negatif, fungsi kedua dengan definisi fungsi mutlak, negatif, kita tambahkan negatif AX tambah B jika AX tambah B-nya kurang dari 0. Dari definisi dapat diperoleh hubungan sebagai berikut. Jika ada soal berbentuk AX tambah B sama dengan C,
Anak-anak bisa menyelesaikan dengan AX tambah B sama dengan C atau negatif AX tambah B sama dengan C. Atau anak-anak juga bisa menyelesaikan dengan cara yang kedua. Perbedaannya itu ada di sini, AX tambah B sama dengan negatif C. Boleh anak-anak negatifkan di depannya, boleh di belakangnya. Jadi kalau anak-anak gunakan cara yang satu boleh, kalau mau juga dengan cara yang kedua juga boleh. Nah, yang kedua, yang tadi kan penyelesaiannya dengan definisi mutlak anak-anak. Yang sekarang yang kedua ada penyelesaian persamaan nilai mutlak dengan menguadratkan dua ruas. Jadi, boleh dilakukan jika kedua ruas bernilai positif. Untuk pemahaman lebih lanjut, kita coba contoh satu ya. Kita bahas contoh satu di mana tentukan penyelesaian dari mutlak X min 7 sama dengan 2. Penyelesaiannya anak-anak, kita gunakan definisi mutlak dulu ya, kita coba. Dimana kalau dalam definisi mutlak ada soal AX tambah B sama dengan C, bisa kita selesaikan dengan AX tambah B sama dengan C atau negatif AX tambah B sama dengan C. Atau juga boleh cara kedua, yang beda di sininya, negatif C, di sini positif. Baik, Ibu gunakan yang gini ya, yang cara satunya ya. X di sini kan mutlak X min 7 sama dengan 2. Jadi tinggal kita ganti AX plus B-nya X min 7 sama dengan 2, C-nya 2. Atau di sini negatif X min 7 sama dengan 2. Nah, kenapa menjadi 9? Negatif 7 kita pindah ke ruas kanan, itu kan jadi tambah kan? Jadi 2 tambah 7 kan 9. Ini negatif X kali X kan negatif X. Negatif dikali negatif 7 kan positif 7. Jadi ini lanjut 7-nya dipindahkan ke ruas kanan. Jadi negatif X sama dengan kurang 2 dikurangi 7. Jadi 2 dikurangi 7 berapa anak-anak? Negatif 5. Negatif X sama dengan negatif 5, sama-sama dibagi negatif, hasilnya positif. Jadi X sama dengan 5. Begitu. Jadi himpunan penyelesaiannya ini anak-anak sama X min 5. Himpunan penyelesaiannya untuk mutlak X min 7 sama dengan 2 adalah 5 dan 9. Kita lanjut di contoh 2 ya anak-anak. Contoh 2. Tentukan penyelesaian persamaan mutlak X min 2 sama dengan mutlak 3X tambah 4. Nah, untuk penyelesaiannya kita coba menggunakan menguadratkan kedua ruas ya. Dimana menguadratkan kedua ruas, mutlak X min 2 sama dengan mutlak 3X tambah 4. Nah, kita kuadratkan kedua ruas sesuai sifat ya, dimana sifat mutlak X pangkat 2 itu sama dengan X kuadrat ya, sesuai sifat mutlak. Jadi kita kuadratkan kedua ruas, sedangkan 3X ditambah 4 pangkat 2 ini kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Selanjutnya kita cari penyelesaiannya, di mana X min 2 itu ditambah 3X tambah 4 dikali X min 2 sekarang kurang 3X tambah 4. Boleh anak-anak menyelesaikan dengan cara seperti ini, atau bisa menggunakan konsep A tambah B pangkat 2, di mana konsep A tambah B pangkat 2 itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi ditambah 2AB. Anak-anak bisa juga mengerjakan dengan cara itu, atau satu-satu anak-anak faktorkan juga bisa, seperti ini juga bisa. Silakan kerjakan dengan cara yang anak-anak menurut anak-anak gampang ya. Selanjutnya ini kita tinggal jumlahkan. X ditambah 3X itu kan 4X kan. Nah, negatif 2 ditambah 4 kan positif 2. Selanjutnya X dikurangi negatif 3, karena ini dikali negatif kan hasilnya negatif 2. Negatif 2 negatif ditambah plus 4 kan negatif 4 jadinya kan. Negatif 2 negatif 4 kan hasilnya negatif
6. Sekarang kita cari pembuat nolnya, di mana 4x tambah 2 sama dengan 0. 4x, 2-nya pindah ke kiri jadi negatif 2. Jadi negatif 2 dibagi negatif 2 bagi 4 kan hasilnya setengah. 2/4 kan sama dengan 1/2. Kalau yang ini negatif 6-nya kita pindahkan ke kanan, kan hasilnya positif 6 kan. Nah, X 6 dibagi negatif 2 kan negatif 3. Penyelesaiannya, himpunan penyelesaian dari mutlak X min 2 sama dengan mutlak 3X plus 4 adalah X sama dengan setengah negatif 1/2 dan X sama dengan negatif 3. Baik, itu contoh soalnya, di mana contoh 1 kita menggunakan dengan cara konsep nilai mutlak, yang kedua dengan menguadratkan kedua ruas. Jadi jadi itu terserah anak-anak ya, mau menggunakan cara konsep nilai mutlak bisa atau menguadratkan kedua ruas juga bisa, yang menurut anak-anak gampangan atau lebih bisa dipahami. Nah, adik-adik, demikian tadi video pembelajaran matematika tentang konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak ya. Jadi tetap semangat dan giat belajar ya. Sampai jumpa.